Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Natal. Biarlah sukacita ini terus tetap tinggal di dalam hati kita. Mari kita akan bersama-sama beribadah di minggu pagi ini. Kita siapkan hati, kita masuk saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Roma 3, 23 dan 24 berbunyi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Tuhan membenci dosa, tetapi Dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengasihi kita manusia. Dia mencari dan mengampuni orang-orang berdosa yang mau bertobat. Oleh karena itu, mari kita tinggikan namanya. Karena Dialah Juru Selamat dunia, Yesus. Kita muliakan namanya. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anak-anak, benar.
bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami datang pagi ini untuk beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan dan penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kini kami mengundang Engkau untuk hadir Tuhan dalam ibadah kami. Pimpin ya Tuhan, layakkan dan kuduskanlah kami. Tuhan, bertatalah atas puji-pujian kami. Ya Tuhan, betapapun kami melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati-Mu, kami sadar sesungguhnya siapa kami, orang berdosa. Untuk itu ampuni Tuhan, ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami yang mendukakan hati-Mu. Kami mau mengakuinya Tuhan. Ini kami Tuhan, tiliklah hati kami. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mau membawa korban bakaran kami ini ke depan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 5 ayatnya ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari dengan iman bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ketika berita Natal disampaikan kepada para gembala, berkatalah malaikat itu, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sukacita besar telah diberitakan sejak 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita memperingati Natal di tengah-tengah situasi pandemi. Ya, adakah sukacita di dalam hati kita hari ini? Untuk itu saya mengundang kita bersama-sama bersukacita menyambut Dia, bayi yang lahir, bayi Kristus. Bersama katakan, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat yang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah.
Jadikan anak-anak dalam bandungannya. Salam salam. Orang majus datang turut bimbangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan budi persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Luar biasa. Mari kita sambut Dia, Tuhan kita, Yesus. Lukas 2 ayat 10 berbunyi, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Demikian salah satu kalimat yang diucapkan oleh Simeon ketika bertemu dengan bayi Yesus. Natal merupakan ungkapan kasih Allah yang besar. Ia rela datang ke dunia, menjadi manusia, mencari manusia yang terhilang karena dosa, bahkan rela mati di kayu salib. Sudahkah kita membuka hati kita untuk mengasihinya, untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang kau berikan bagiku salahkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Merishi. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan satu sukacita besar dengan kelahiran Tuhan Yesus. Momen yang indah yang kita kenang dan kita ingat. Bapak Ibu, di minggu ini kita kembali akan belajar satu bagian yang indah dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk ambil waktu, kita tundukkan kepala, mohon Roh Kudus Tuhan yang memampukan, yang membuka hati kita, pikiran kita, dan kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari saya mengajak jemaat semua untuk sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaanmu sehingga setiap kami saat ini bisa berada di penghujung tahun 2020. Satu tahun yang tidak mudah untuk kami lewati, namun kami bersyukur untuk perlindungan dan pimpinan Tuhan bagi kami. Dan ketika beberapa hari yang lalu kami mengenang kelahiran-Mu, momen yang luar biasa yang memberi kami kelepasan, kami bersyukur untuk itu. Kiranya Tuhan tetap menolong kami ketika hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami makna dan kebenaran yang ada di dalamnya. Dan kiranya Tuhan menolong kami bukan hanya semata-mata menjadi pendengar saja, namun ada kerinduan yang besar untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, banyak orang bilang hal yang paling menjengkelkan dan menyebalkan itu adalah menunggu atau menanti ya. Mulai dari menanti antrian yang panjang di bank, kemudian juga kita menunggu makanan yang kita pesan untuk disajikan kepada kita, atau ketika kita menunggu kiriman uang dari orang tua yang tidak kunjung tiba bagi kita yang kuliah di tempat lain, atau juga menunggu istri yang lagi berbelanja di pasar. Mungkin juga itu menunggu cucu yang kita harapkan segera hadir, kemudian kita bisa ngemong dan sayang cucu kita itu ya. Atau juga menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mungkin jawaban doa yang dia nanti-nantikan ialah Tuhan mengirimkan pasangan idaman yang dia nanti-nantikan itu. Bapak Ibu, banyak sekali di antara kita yang harus menunggu. Dan memang kita tidak dapat lepas dari menunggu itu. Namun sesungguhnya ketika penantian panjang itu terwujud, maka
maka yang terjadi adalah segala kesulitan dalam penantian itu hilang. Dan yang ada hanyalah kebahagiaan dan sukacita yang mengalir di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, benar ya, penantian yang panjang itu akan terasa tidak ada apa-apanya ketika yang kita nantikan itu ada di depan mata kita. Saya ingat pada waktu saya hamil anak yang pertama gitu ya, saya sering ngomong sama suami, aduh kenapa hamil itu harus lama banget, 9 bulan, kenapa enggak hamil cuma 9 hari sudah bisa melahirkan, atau 9 minggu aja deh gitu ya, kita bisa melahirkan. Kenapa harus sampai 9 bulan, begitu lama? Bagi saya penantian menunggu 9 bulan sampai anak itu lahir itu panjang sekali. Karena memang masa-masa ketika saya hamil tersebut itu bukan hal yang mudah. Setiap makanan yang masuk pasti saya muntahin gitu. Nggak bisa makan gitu ya. Apapun yang masuk akan saya muntahkan keluar. Kalau orang biasanya kalau hamil berat badannya bertambah, saya berat badannya malah berkurang. Bahkan setiap 5 hari sekali saya harus ke dokter disuntik. Suntik apa? Suntik agar bayi yang di dalam kandungan itu mendapat asupan yang cukup. Karena saya nggak bisa makan. Sehingga harus suntik 5 hari sekali, 5 hari sekali. Dokternya akan suntik vitamin gitu ya. Suntik suntikan yang berguna bagi bayi dan juga bagi saya sendiri. Wah itu penantian yang tidak mudah ya. 9 bulan itu. Sampai ketika mau melahirkan dari mulai sakitnya 15 menit sekali sampai akhirnya sakitnya semakin dekat. Wah mau melahirkan itu ya. Dan ketika suster membawa bayi yang saya lahirkan itu di depan mata saya, Bapak Ibu benar ya, segala kesakitan, kesusahan ketika hamil 9 bulan itu hilang. Yang ada itu adalah waduh senang sekali gitu ya. Sukacita yang luar biasa melihat, wah luar biasa kok bisa ya ada bayi yang begitu lucu yang Tuhan berikan. Nah Bapak Ibu, itulah yang juga terjadi dan dilukiskan oleh Lukas di dalam Injilnya. Sehingga seorang tokoh di dalam Injil Lukas itu dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu, mari saya coba untuk ajak kita membaca Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Mari kita akan sama-sama melihat ya, siapakah yang menunggu penantian yang panjang namun akhirnya dia memiliki sukacita yang luar biasa karena mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Mari Bapak Ibu kita baca Lukas 2 ayat 21 sampai 35. Saya mengajak kita yang sudah membuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita sama-sama membacakannya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia di sini adalah Yesus ya. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem dan menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Lalu ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya,
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Nah Bapak Ibu, bagian yang baru saja kita baca merupakan bagian yang ditulis oleh Lukas. Dan di dalam Injil Lukas ini terkenal dalam menyoroti bagian-bagian maupun tokoh-tokoh yang dianggap marginal gitu ya. Jadi yang dianggap orang-orang yang kurang mendapat perhatian, yang diremehkan gitu ya. Misalnya nih ketika Lukas menceritakan tentang gembala-gembala. Wah Bapak Ibu, gembala-gembala ini gitu ya yang waktu malam menjaga kawanan ternak, yang hanya menerima upah dari orang untuk menjaga ternak orang lain, mereka dapat apa? Dapat kehormatan yang luar biasa. Mereka dapat menyaksikan paduan suara yang keren banget, yaitu paduan suara yang dinyanyikan oleh para malaikat, dan itu hanya digambarkan oleh Lukas. Seperti juga bagian yang tadi kita baca, hanya Injil Lukas yang menuliskan tentang Simeon ini, dan kita tidak menemukannya di Injil bagian lain. Dan Lukas menuliskannya dengan begitu indah. Dia menggambarkan siapakah seorang tokoh yang bernama Simeon ini. Bapak Ibu, siapakah Simeon ini sebenarnya? Dari apa yang kita baca, mungkin tadi ya Bapak Ibu sudah memiliki sedikit gambaran gitu ya. Nah Simeon ini termasuk tokoh di dalam event Natal yang sangat unik. Tidak banyak keterangan mengenai Simeon ini di dalam Alkitab dan hanya ada di bagian ini. Tapi bagian ini mencatat apa yang Simeon lakukan dan justru bagian ini menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Nah Bapak Ibu, Simeon ini dianggap sebagai seorang imam dan menurut tradisi Yahudi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dianggap berusia 113 tahun. Jadi memang sudah usia yang lanjut ya, 113 tahun. Nah Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat siapakah Simeon ini dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Ayo kita lihat yang pertama. Yang pertama, mari kita lihat identitasnya ya. Apa identitas yang disematkan kepada Simeon ini? Mari kita lihat ayat 25 sampai dengan ayat 27. Yang pertama, Simeon itu dikatakan apa? Ia seorang yang benar gitu ya. Ia seorang yang benar, dikaios ya, ditulis di sana. Nah Bapak Ibu, kata dikaios ini memiliki makna yang berbeda ketika Rasul Paulus memakai kata ini di dalam surat-surat Paulus. Dalam surat-surat Paulus, kata ini mempunyai arti apa? Seseorang yang secara status sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi ketika dikatakan orang benar, itu berarti orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, orang yang hidupnya sudah ditebus dan dia mendapat status sebagai orang yang dibenarkan. Namun Lukas memberi makna yang berbeda. Lukas dan beberapa bagian Injil memberi makna yang berbeda tentang sebutan seorang yang benar. Kalau kita lihat Lukas di dalam pengertian seorang yang benar, dia memberi maknanya sebagai seseorang yang memiliki keteladanan hidup. Seperti ketika dia melukiskan tentang Zakaria di Lukas pasal 1 ayat 6 juga disebut seorang yang benar. Itu mengacu kepada keteladanan hidupnya. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini juga ditulis oleh Lukas ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 22 juga menceritakan Cornelius disebut seorang yang benar. Nah benar di situ lebih dikaitkan kepada keteladanan hidupnya.
apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan menjadi keteladanan bagi orang-orang yang melihatnya. Itu kata seorang yang benar. Jadi Simeon ini disebut seorang yang punya keteladanan hidup. Lalu dikatakan apa lagi? Ia seorang yang benar dan saleh. Yang kedua itu ia seorang yang saleh. Saleh di sini mempunyai makna apa? Mempunyai makna seseorang yang sangat patuh kepada hukum Taurat gitu ya. Jadi saleh itu berbicara tentang keimanannya, khususnya di dalam hal keagamaannya yang taat kepada hukum Taurat. Memang di dalam literatur Yunani kuno, kata saleh ini lebih ditujukan kepada seseorang yang taat kepada peraturan pemerintah gitu ya, memiliki satu ketaatan kepada pemerintah atau negara. Ini berarti Simeon ini ketika disebut saleh, dia adalah seseorang yang memiliki kehidupan iman, ketaatannya kepada Taurat, dan juga seseorang yang orang lain dapat lihat hidupnya tidak bisa disebut hidup yang melenceng daripada kebenaran gitu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dia dikatakan apa yang ketiga? Seseorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Wah, dia di dalam hidupnya itu hanya satu yang dia tunggu-tunggu, menanti gitu ya. Dia menanti, bukan hanya 9 bulan seperti saya yang ketika hamil menanti kelahiran seorang anak. Tapi dia menantinya setahun, 2 tahun dan bertahun-tahun menanti kedatangan seorang penghibur. Memang orang khususnya ini ya, Rabi Yahudi suka menyebut Mesias, Menahem itu sebagai penghibur. Jadi penghibur ini memiliki satu kebenaran, yaitu memberikan kelepasan bagi Israel. Memang waktu itu Israel itu dijajah gitu ya, dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Tapi kelepasan itu juga bisa berarti kelepasan dari dosa dunia ini ya. Nah yang terakhir, apa yang disebutkan kepada Simeon ini? Yang terakhir dikatakan ia adalah seorang yang dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Wow, keren sekali ya. Kalau kita baca di dalam 3 ayat tadi ada 3 kata Roh Kudus. Mulai dari Roh Kudus ada di atasnya, kemudian ini ya, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, dan yang ketiga dikatakan apa? Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, Simeon seseorang yang benar-benar hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, ketika kita tahu identitas apa yang disematkan kepada Simeon ini, saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi saya ya. Identitas seperti apa yang akan kita miliki atau yang disematkan pada kita? Kadang-kadang kita merasa kita sudah melakukan sesuatu sebaik mungkin. Tapi mungkin orang lain melihatnya ini masih salah dan tidak baik gitu ya. Dan kemudian kita diberikan satu identitas tertentu yang kadang membuat kita merasa ya sudahlah, saya tidak mungkin menjadi seseorang yang ini ya, yang memiliki satu keteladanan hidup atau satu kesalehan dan lain-lain. Bapak Ibu, bagi saya istimewanya Simeon ini, dia ketika dia disebut sebagai orang benar, orang saleh, itu tidak lain adalah Simeon ini memang menyerahkan hidupnya kepada Roh Kudus untuk memimpinnya. Itu kuncinya. Jadi ketika kita ini dipimpin oleh Roh Kudus dan kita menyerahkan penguasa atas hidup kita, bukan diri kita sendiri, bukan keinginan mata kita, bukan keangkuhan hidup kita, bukan keinginan daging kita, tapi Roh Kudus yang memimpin, maka tentu saja sematkan di dalam diri kita akan disematkan oleh ini ya, disematkan oleh Tuhan atau juga oleh seseorang yang mengenal kita dengan sebutan yang indah gitu. Seperti yang dimiliki oleh Simeon. Jadi kehebatan Simeon sebagai orang yang benar itu tidak bergantung pada dirinya sendiri. Tapi kepada ketaklukannya oleh Roh Kudus yang dia biarkan memimpin hidupnya. Sehingga hidupnya benar dan saleh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu,
Mari kita belajar juga seperti itu. Mari kita menyerahkan hidup kita di bawah pimpinan dari Roh Kudus. Sehingga kita pada akhirnya yang paling kita inginkan adalah Tuhan sendiri yang menyebutkan kita sebagai orang yang benar atau hambanya yang setia. Nah kemudian selain dari itu kita akan lihat siapa Simeon itu melalui apa? Yang kedua tadi identitasnya, yang kedua kita akan melihat siapa Simeon ini melalui nyanyian pujiannya. Nyanyian yang luar biasa yang tadi juga kita sudah baca ya dari ayat 28 sampai 32. Apa ya isi nyanyiannya ini? Kita lihat yang pertama ya. Nah isi nyanyiannya ini yang pertama itu menyiratkan siapa dia di hadapan Allah. Ia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan gitu ya. Nah di ayat itu sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Jadi kesalehan hidupnya juga keteladanan hidupnya yang benar itu tidak membuat dia merasa oh aku punya sesuatu nih yang Tuhan bisa dapatkan dan itu membuat dia merasa dirinya hebat. Tidak. Simeon tetap tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Simeon benar-benar sadar posisinya di hadapan Tuhan. Lalu setelah dia menyatakan apa yang menjadi posisi dia di hadapan Tuhannya, dia tetap adalah sebagai hamba. Lalu apalagi di dalam pujian ini? Nah, kita melihat di bagian kedua ketika Simeon berkata, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, biarkanlah hambamu ini pergi di dalam damai sejahtera. Nah ini adalah ungkapan permohonan kematian gitu ya. Artinya Tuhan saya sudah puas dengan hidup, biarkanlah saya pergi. Tapi selain itu ini juga adalah ungkapan kepuasan yang amat mendalam di dalam dirinya. Jadi ketika menunggu yang demikian panjang dan ketika dia melihat bayi Yesus yang lahir, bagi dia puaslah hidupnya. Penantiannya yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak ada artinya ketika melihat Sang Mesias, Sang Penghibur, Sang Pembawa kelepasan bagi Israel ini tiba. Nah Bapak Ibu, bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tak kala rencana Allah sudah digenapi dalam hidupnya. Yaitu ketika di dalam setiap keputusannya dia mencari apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya, itu berarti dia puas dan itulah tujuan hidup atau akhir hidup yang sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera bagi Simeon. Nah Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita saat ini? Ketika kita harus mengambil keputusan, ketika kita harus bertindak sesuatu, apakah kita juga memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan di balik kehidupan kita, di balik keputusan yang akan kita ambil. Nah ada seorang yang bernama Helen Mirren, dia menulis seperti ini. Ada satu quotes yang dia tuliskan. Nah dia berkata, you write your life story by the choices you make. Ya, dia menuliskan kamu menuliskan cerita hidupmu lewat apa? Lewat setiap keputusan yang kamu buat atau setiap keputusan yang kamu ambil. Jadi setiap keputusan yang kamu buat itu menentukan cerita hidupmu seperti apa ya. Nah ini yang dikatakan oleh Helen Mirren ya. Tapi bagi saya ini quotes juga dapat menjadi quotes yang mengingatkan kita untuk melihat apapun yang akan kita ambil di dalam keputusan kita, kita jangan ambil sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi kita yakini itu merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saya ketika saya kecil, papa saya itu senang sekali cerita karena dia senang baca ya. Nah dia senang cerita tentang sejarahnya
Tiongkok gitu ya. Nah, sejarahnya Tiongkok. Dan di dalam kisah-kisah yang papa saya ceritakan, ada satu kisah yang saya ingat gitu ya, tentang Samko. Samko itu Three Kingdom ya, kisah tentang 3 negara. Waktu itu di dinasti terakhir, dinasti Han itu terpecah, dan kemudian di masa-masa itu zaman kekacauan, dan muncullah 3 negara gitu ya. 3 orang, 3 tokoh yang akhirnya mengklaim mereka lah harusnya kerajaan yang benar gitu ya di Tiongkok ini. Nah, ini orang yang paling depan ini, tokoh yang paling depan, nah itu disebut Cao Cao gitu ya. Nah, nama kerennya Cao Cao ya. Dia menjadi penguasa gitu ya, dinobatkan sebagai Raja Wei di tahun 2000 di tahun 216 Masehi. Lalu yang baju putih ini namanya Sun Qian, dia dinobatkan sebagai Kaisar Wu gitu ya. Kaisar Wu itu di tahun 220. Lalu di paling sebelah kiri itu Liu Pei namanya ya. Liu Pei ini juga kemudian mendirikan kerajaannya sendiri dan menobatkan dirinya sebagai Raja Negeri Su gitu ya. Nah, ini kisah tentang 3 tokoh ini. Nah, lalu Bapak Ibu, di dalam satu cerita saya suka ya dengan kisah sejarah ini ya. Di dalam satu kisah peperangan, yaitu peperangan antara Cao Cao dengan Sun Qian ini gitu ya. Nah, ada satu kisah yang bagi saya itu kisah yang luar biasa ya. Yakni ketika pasukannya Sun Qian ini mau berperang melawan Cao Cao gitu ya. Nah, ketika dalam peperangan ini sebenarnya Cao Cao dalam posisinya lemah. Dia pasukannya hanya sedikit, 600 jumlah dari kavalerinya. Sedangkan Sun Qian ini memiliki pasukan 6.000. Bayangin ya, 10% aja pasukan yang dimiliki oleh Cao Cao dibandingkan dengan yang ini ya, yang Sun Qian tadi. Nah, tapi Bapak Ibu, di dalam satu peperangan diceritakan bagaimana ini pasukan Sun Qian yang banyak ini yang mau menyerang Cao Cao. Ketika mereka mau menyerang, di sepanjang jalan sebelum menuju benteng itu mereka melihat banyak sekali tentaranya Cao Cao yang mati gitu ya. Jadi ketika melihat banyak prajurit dari Cao Cao ini meninggal, lalu ada tentaranya ngomong, waduh ini kayaknya mereka ini ya, mereka kalah atau dibasmi oleh musuh yang mana gitu ya. Tapi sepanjang jalan mereka terus melihat banyak sekali tentaranya ini Cao Cao yang meninggal gitu ya. Ada yang matinya mengenaskan tapi banyak yang meninggal. Ketika itu si jenderal berkata, wah ini pasti kita ada di ambang kemenangan. Mungkin saja mereka sudah diserang oleh Liu Pei dan pasukannya ini ya. Liu Pei itu terkenal dia punya ini penasehat perang yang luar biasa ya, yang namanya Zhuge Liang. Nah, lalu di dalam perjalanan mau menuju benteng ada prajurit yang mengatakan kepada dia, hati-hati, mungkin saja ini adalah siasat dari pihak lawan. Namun ini ya, jenderal dari Sun Qian berkata, tidak, kita saya ambil keputusan kita tetap masuk dan menyerang benteng mereka. Benar ya, ketika tiba di depan benteng pertahanannya ini ya, Cao Cao, mereka melihat musuh prajurit Cao Cao semakin banyak, lalu bentengnya dalam keadaan yang porak-poranda, ada bagian yang sudah terbakar. Wah, kita gampang ini untuk masuk ke benteng mereka dan menyerang yang sisa. Lalu sejumlah pasukan besar dari Sun Qian ini masuk ke bentengnya. Namun Bapak Ibu, ketika pasukan dari Sun Qian ini semua masuk ke dalam, oleh sang jenderal yang memerintahkan kita serang aja, serbu, dan dia tidak mendengarkan ini ya, panglima yang lain yang berkatakan hati-hati, kita lihat dulu, tapi dia langsung masuk. Singkat cerita, mereka semua yang masuk dibasmi oleh Cao Cao dan tentaranya. Rupanya Cao Cao punya satu siasat, untuk demi memenangkan peperangan dia bunuh prajuritnya yang dia anggap ya udah ini berkorban agar ada hasil yang lebih besar. Dia bunuh sendiri prajuritnya, tapi akhirnya dia mendapat kemenangan besar ketika prajurit Sun Qian ini kalah. Bapak Ibu, yang ingin saya angkat adalah satu keputusan yang dibuat membuat keseluruhan, khususnya ini ya, negara Wu ini menjadi
kalah di dalam peperangan. Dan itu di tahun 200 Masehi, terkenal dengan peperangannya. Bapak Ibu, satu keputusan yang dibuat, satu keputusan yang akhirnya dicatat di dalam sejarah. Bagaimana kekalahan peperangan tersebut. Dan itulah yang membuat kita harus belajar. Ketika kita ada di dalam kehidupan ini, apa yang akan kita rencanakan? Mari kita ingat, apakah rencana kita ada di dalam rencananya Tuhan, atau rencana ini hanya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk kehidupan kita, kita pikir sungguh-sungguh, benarkah ini keputusannya Tuhan? Karena kisah kita akan ditulis lewat keputusan yang kita ambil. Apalagi jika keputusan yang kita ambil juga berkaitan dengan orang lain. Mungkin saja keputusan yang kita ambil itu bisa menimbulkan dampak yang besar kepada orang lain. Oleh sebab itu, mari kita, setiap anak-anak Tuhan, sebelum mengambil satu keputusan, kita belajar seperti Simeon yang tahu apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Dan keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, lalu apa lagi yang kita akan lihat dari nyanyian pujiannya? Yang ketiga, nyanyian pujian Simeon ini di ayat 28 sampai 32 menyiratkan tentang keselamatan. Jadi keselamatan itu bagi seluruh bangsa, tidak terbatas pada etnis atau suku bangsa, tapi kepada seluruh bangsa. Karena Simeon berkata bagi seluruh bangsa gitu ya. Dan dia juga mengatakan bagi bangsa-bangsa lain. Nah Bapak Ibu, jadi keselamatan yang Tuhan sediakan ini bagi seluruh bangsa. Namun ini bukan berarti setiap orang pada akhirnya akan diselamatkan. Terlepas dari jenis iman dan tindakannya, bukan seperti itu. Namun ini bisa diartikan seseorang yang mengenal Tuhan gitu ya, yang mendapatkan penebusan daripadanya, tidak terbatas oleh suku bangsa, itu mendapatkan keselamatan. Nah selain itu pujiannya juga, pujian tentang keselamatannya menyiratkan bahwa keselamatan itu ditetapkan oleh Allah, bukan manusia ya. Jadi keselamatan itu Allah sendiri yang menyediakannya dan mempersiapkannya dari sejak awal, dari sejak manusia jatuh di dalam dosa. Dan keselamatan itu adalah karya tunggal Allah. Yang terakhir, apalagi di dalam pujiannya? Di dalam pujiannya ini, Simeon menyiratkan tentang apa? Ada penyataan terang. Jadi dunia yang diselimuti oleh dosa dan kegelapan itu akan muncul terang yang bersinar. Terang yang menjadi kemuliaan bagi Israel, dan terang itu juga yang membawa manusia keluar dari kegelapan. Wah, sungguh indah ya pujian dari Simeon. Simeon di dalam pujiannya memberikan satu makna yang mendalam tentang siapa dirinya, apa yang menjadi rencana hidupnya, dan juga apa yang dia lihat dari Mesias yang akan datang itu. Lalu selain itu, tadi sudah kita bahas ya, apa identitas Simeon, kemudian bagaimana nyanyian pujiannya. Yang terakhir, apa ya yang Simeon lakukan terhadap Maria dan Yusuf sebagai orang tua dari Yesus ini. Apa ya yang Simeon lakukan? Tadi kita baca Simeon memberkati mereka. Namun, ada sambungannya ya. Namun berkat ini tidak selalu terlihat menyenangkan. Bukankah demikian? Simeon memang memberkati Maria dan Yusuf, tapi Simeon kemudian berkata, sesungguhnya anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Wah, ini berarti ketika berkat itu dinyatakan, ada tantangan besar yang menanti. Maria ketika diberkati, Simeon berkata, sebilah pedang akan menembus ke dalam jiwamu sendiri. Itu menunjukkan berkat itu tidak senantiasa jalan kita itu, misalnya kita diberkati semuanya akan lurus dan tidak ada masalah. Ada tantangan besar di dalam ini ya, terkadang di dalam berkat itu Tuhan mengizinkan ada tantangan besar yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu, itulah
yang dialami oleh Maria bukan? Ketika dia harus menyaksikan bagaimana anaknya sendiri dipaku di atas kayu salib. Nah, ini berarti kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah melihat terang itu, yang mendapat anugerah besar untuk menjadi anak-anak Tuhan, jangan lupa perjalanan kita yang sudah mendapat berkat dari Tuhan itu, mungkin saja di depan kita juga akan mengalami seperti ini ya, sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri, akan menembus kita. Tapi mari kita melihatnya dengan satu gambaran yang besar gitu ya. Apa gambaran besarnya? Gambaran besarnya adalah itulah yang menjadi bagian dari perjalanan iman kita di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita menjadi orang percaya mendapat berkat keselamatan, namun ada tantangan besar yang mengikuti. Tapi itu merupakan satu gambaran besar perjalanan iman kita mengikut Tuhan dan menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, inilah yang indah yang kita pelajari dari Simeon ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Nah, ini gambar seorang anak kecil. Nah, anak kecil itu dia berkata, saya sedang menunggu sesuatu yang spesial di hari Natal ini gitu ya. Something special on this Christmas. Wah, dia menanti sesuatu yang spesial. Nah, kalau ini menjadi pertanyaan kita, apa sih yang sebenarnya kita nanti-nantikan di hari Natal ini? Ayo Bapak Ibu, apa yang Anda nanti-nantikan di hari Natal ini? Ada yang pernah berkata kepada saya, Bu, saya ingin sekali di Natal ini Tuhan memberikan hadiah berupa apa? Berupa seorang anak gitu ya, yang kita nanti-nantikan dari pernikahan yang panjang. Ada yang berkata seperti itu. Tapi ada juga yang berkata yang lain. Apa yang dia inginkan dari Natal tahun ini. Lalu apa sih yang kita nantikan di tahun ini? Bapak Ibu, yang kita nanti-nantikan itu jangan sampai yang kita cari di masa Natal ini hanyalah mood of Christmas. Apa maksudnya mood of Christmas? Jangan sampai yang kita cari-cari itu adalah euforia Natal. Gitu ya, sesuatu yang kita rasa, ornamen Natal yang membuat berbeda. Liburan Natal yang panjang ya, atau juga hadiah-hadiah. Bukan seperti itu. Apalagi memang mungkin di masa pandemi ini. Banyak yang mengatakan, Bu, saya nggak merasakan suasana Natal loh karena pandemi ini. Itu berarti mungkin saja ya. Mungkin saja yang dia cari itu adalah mood of Christmas. Bukan yang sesungguhnya. Nah, yang harusnya kita nantikan di Natal ini adalah ini ya. Bukankah yang harus kita nantikan dan harapkan sesungguhnya adalah message of Christmas? Ini dikatakan oleh seorang hamba Tuhan gitu ya. Bukankah yang seharusnya kita nantikan di Natal ini adalah message of Christmas? Apa itu berita dari Natal itu? Berita dari Natal adalah kehadiran Yesus sendiri di antara kita. Jadi yang harusnya kita nantikan lewat Natal ini adalah kehadiran Kristus di antara kita, atau kembali meresapi bagaimana kasih Tuhan di dalam hati kita. Jadi message of Christmas itu sendiri yang kita dapatkan. Bapak Ibu, message apa yang kita harapkan ya untuk Natal ini? Mari kita belajar ya. Jika Simeon yang hanya melihat bayi Yesus saja sudah merasa puas gitu ya. Apalagi kita yang bisa melihat realisasi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bagi kita. Bukankah itu memberi kita kepuasan yang lebih luar biasa lagi? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk mari kita melihat tahun depan yang masih ada pandemi, tapi kita tidak khawatir untuk itu, kita tidak takut menghadapi tahun depan, tapi yang kita sama-sama akan miliki kembali adalah ini. Miliki kembali pengharapan dalam Kristus, karena berita Natal adalah berita yang memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Bapak Ibu,
Jangan kita hanya melihat mood of Christmas saja, menanti sesuatu yang hanya menjadi keinginan hati kita semata-mata. Tapi mari kita menanti Yesus sendiri yang sudah masuk di dalam hati kita kembali mengalirkan damai-Nya, memberi kita pengharapan dan menolong kita untuk melihat rencana Yesus bagi hidup kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sudah belajar dari seorang tokoh Simeon, tokoh yang sangat unik dan hanya dibahas di dalam kitab Lukas ini, namun menjadi berkat buat kami semua. Bagaimana penantiannya yang panjang tidak membuat dia ragu akan kedatangan Kristus, tapi pada akhirnya dia bersuka cita di balik dari penantiannya yang panjang. Ya Bapa, kami juga menyadari suatu hari nanti kita akan menyelesaikan penantian panjang di dunia ini. Dan waktu itu juga kita akan melihat dengan jelas. Mata kita akan melihat dengan nyata. Apa yang selama ini kita harapkan dan Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan tolong kami menjadi orang percaya yang memegang pengharapan dan damai sejahtera dari Tuhan. Yang belajar juga menaruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan yang sungguh-sungguh dekat dengan roh Tuhan sehingga kami dapat melihat apa rencana Tuhan bagi hidup setiap kami. Ini yang menjadi permohonan kami ya Bapa, Engkau pimpin dan sertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan saya mengajak kita untuk berdoa sekali lagi menaikkan beberapa pokok doa dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Ada kesempatan bagi kami untuk boleh datang lagi ke rumah Tuhan dan mendengarkan sapaan firman-Mu. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Dan kiranya semuanya ini boleh semakin meneguhkan kami semua bagaimana kami hidup dan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Berkati untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Melisi bersama dengan keluarga. Anugerah-Mu boleh turun atas hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Dan Tuhan yang memakai mereka senantiasa. Bapa di surga, kami mau berdoa bersehati untuk setiap jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini ya Tuhan. Bapa kiranya Engkau akan terus memimpin kami semua. Bapa terima kasih untuk semua pengalaman hidup yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan selama tahun 2020 ini. Ada banyak kisah yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan biarlah semuanya ini boleh menjadi sebuah pembelajaran bagi kami untuk kami boleh hidup bagi Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dan meneguhkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Khususnya di tahun 2020 ini kami bersyukuri anugerah Tuhan, karya Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan dan kiranya terus Tuhan boleh pimpin dan berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk calon-calon majelis yang akan melayani di periode yang akan datang. Tuhan Kau akan memampukan mereka untuk bisa melayani di periode yang akan datang. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan yang menyertai mereka dan Tuhan memampukan mereka dalam pelayanan ke depan. Begitu juga Tuhan untuk semua rohaniwan dan juga semua jemaat Tuhan, para aktivis yang terlibat dalam pelayanan bersama di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kami terus berdoa satukan hati kami untuk kami bisa terus melayani. Khususnya nanti di tahun 2021 kami boleh terus berkarya buat Tuhan dan kami boleh terus mengerjakan panggilan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini. Khususnya Tuhan keberadaan kami di kota Malang. Karena itu Tuhan pakai gereja-Mu, pakai setiap kami ya Bapa. Tuhan kami terus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan kami berseru kepada Engkau Allah Sang Penguasa atas segala sesuatunya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas negeri ini. Engkau Tuhan yang berkuasa atas kota kami juga. Karena itu Tuhan kepadamu kami berseru dan kami berserah. Mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk negeri kami ini. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan mereka hikmat. Sehingga mereka dimampukan oleh Engkau ya Tuhan untuk bisa mengatasi semua pergumulan yang ada.
Dan secara khusus juga Tuhan kami mau berdoa satukan hati kami, bangsa Indonesia bersatu hati untuk bisa membangun negeri kami ini, membangun kota yang kami cintai ini. Menghadapi pandemi COVID ini, kiranya Tuhan ada kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, ada kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Kota Malang, ya Tuhan. Kami merindukan Tuhan, masalah COVID ini bisa segera diatasi. Kami juga terus berdoa untuk pengadaan dan juga pendistribusian vaksin COVID ini Tuhan, kiranya semuanya boleh Tuhan pimpin dan tuntun, dan ini sangat menolong untuk masyarakat yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di dalam masa-masa saat ini, kiranya Tuhan sendiri yang akan terus menolong, menghibur dan menguatkan seluruh jemaat-Mu. Ada jemaat-Mu Tuhan yang bergumul dengan sakit, Tuhan tiliklah setiap mereka, Tuhan lawatlah mereka semua, kuatkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Dan kiranya Tuhan ada kesembuhan, ada pertolongan yang daripada-Mu, sehingga jemaat-Mu yang sakit boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan secara khusus iman mereka diteguhkan, ada lawatan Tuhan untuk kehidupan rohani mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang menjaga, menemani. Tuhan juga yang menguatkan hati mereka semua. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kondisi kehidupan ekonomi dari seluruh jemaat-Mu. Tuhan, terus kami berseru kepada Engkau, Allah Jehovah Jireh, Allah yang akan selalu mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan jemaat-Mu. Engkaulah Bapa kami yang mengerti segala keperluan kami. Karena itu Bapa, tiliklah setiap jemaat-Mu, tiliklah setiap keluarga ya Tuhan, di mana kami bergumul dengan semua situasi ekonomi yang ada. Bapa, Engkaulah Allah yang akan campur tangan dalam semuanya ini. Dan jikalau kami sebentar juga akan memberikan persembahan, Tuhan kami bersyukur untuk karya-Mu. Sampai dengan hari ini, karya Tuhan luar biasa bagi kami. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala kecukupan yang Tuhan sediakan. Dan kami mau belajar bersyukur, dan kami pada pagi ini memberikan ucapan syukur kami. Tuhan berkatilah persembahan ini. Dan kami mau terus belajar memberi hidup kami kepada Engkau. Sebab hidup kami adalah milik-Mu dan kami hidup hanyalah untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sekali lagi kami serahkan bangsa kami, kota kami, gereja ini ke dalam tangan-Mu. Dan juga setiap keluarga dan setiap individu dan seluruh jemaat-Mu. Tuhanlah yang memimpin kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, ini penyerahan kami kepada Engkau Bapa yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya yakin firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Merisi yang boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan yang memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan di dalam ibadah kita pagi hari ini. Tuhan jugalah yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mengenai persembahan, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita di tempat ini, bisa memberikan dengan melalui transfer ke rekening gereja kita atau juga dengan scan QR code gereja kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk semua dukungan, untuk semua persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kiranya kita semua boleh terus hidup bagi Tuhan dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk warta berikutnya akan kita lihat warta tayang berikut ini. Shalom jemaat sekalian, diberitahukan bagi jemaat sekalian telah disediakan kalender gereja satu keluarga satu kalender. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengambil di Security Gereja, Jalan Semeru nomor 30 Malang. Kebaktian doa streaming Selasa 29 Desember 2020 akan diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah tutup tahun GKKK Malang dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang pada pukul 6 sore dan ibadah buka tahun pada pukul 9 pagi. Akan dibagikan renungan keluarga tanggal 31 Desember 2020 yang dapat di-download di aplikasi dan website gereja. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 3 Januari 2021, akan dilayani oleh Pendeta Gindo Manogi,
dan ibadah youth akan dilayani oleh evangelis Carolina Soputri. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita semua untuk ibadah tutup tahun dan kita juga akan mengadakan ibadah buka tahun. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember jam 6 sore, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya secara online. Dan ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021. Kita akan mengawali tahun 2021 dengan kita berjalan bersama dengan Allah, kita beribadah bersama dan kita membawa keluarga kita beribadah bersama. Menjadi satu kerinduan kita menapaki tahun 2021 bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang dari Allah itu sendiri. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memperhatikan protokol kesehatan karena kita tahu situasi COVID yang ada di Kota Malang saat-saat ini dan kita terus berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi, segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.